حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة. الحمد لله الذي جعلنا أمة مرحومة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه، صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat marhumah, umat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita pada malam hari ini tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa nabi dan beberapa rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab. Dan masing-masing mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah umatnya masing-masing. Masing-masing mereka memiliki umat dan menjadi sasaran dakwahnya nabi-nabi tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada Nabi Saleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ila Tsamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, dan dia berkata, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan Nabi Saleh berkata kepada para kaumnya, kepada seluruh kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di tengah-tengah kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-50, dan kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud, dan Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia. Ada juga Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang Allah utus di tengah-tengah kaum Sodom.
Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami utus kaum Lut dan kami utus Nabi Lut alaihi salatu wassalam ya, di tengah-tengah kaum Sodom ya. Ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah ya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang perbuatan keji itu belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Dan yang kemudian ada Nabi Syuaib yang oleh Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah kaum Madyan dan kaum Ashabul Aikah. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada penduduk Madyan Allah Subhanahu wa taala utus saudara mereka Syuaib dan dia berkata u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh bangsa jin dan manusia sejak diutusnya beliau sampai hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat yang ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia ya. Tidak hanya dari bangsanya sendiri saja. Tidak hanya untuk kaum bangsa Arab saja ya. Tetapi seluruh manusia dari sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Ada beberapa sebutan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis tentang umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk tentang penyebutan umat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu umat ya. Kita seringkali mendengar kata umat ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu kata umat memiliki banyak makna. Yang pertama umat di dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang dari 50 kali. Dan jamak dari kata umat itu adalah umam. Yang tidak kurang di dalam Al-Quran dari 16 kali penyebutan. Makna yang pertama adalah jamaah. Ummah bimakna jamaah. Apa itu jamaah? Ya. Apa itu ummah dalam makna jamaah? Adalah kumpulan orang yang disatukan oleh agama. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Ya, jadi makna umat yang pertama adalah jamaah atau firqah bisa juga. Ya. Yaitu kumpulan orang, kumpulan manusia yang disatukan dalam agama. Kemudian makna umat yang kedua adalah manusia teladan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin ya. Sesungguhnya Ibrahim seorang imam yang dapat dijadikan teladan ya, patuh kepada Allah dan hanif yang lurus istiqomah konsisten ya. Jadi makna ummah yang kedua adalah bisa diartikan sebagai qudwah atau uswah, teladan, manusia teladan atau manusia panutan. Kemudian makna ummah yang ketiga adalah agama. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Ya. Jadi makna ummah yang ketiga adalah ad-din, adalah agama. Ya. Kemudian makna ummah yang terakhir di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yusuf. Ya. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun ya. Ketika
Berkata orang yang selamat di antara mereka, ya ini kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya. Ketika didatangi oleh dua orang yang meminta takwil dalam mimpinya ya. Dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Jadi makna umat yang terakhir yang keempat ini adalah beberapa saat atau beberapa waktu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada juga kata ummiyun di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan kata ummah ini yang memiliki asal kata yang sama. Ummiyun ya, yang kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi belum secara utuh menerima wahyu Al-Quran, maka ummiyun itu diartikan sebagai Nabi yang belum mengenal baca dan tulis. Dan makna umat ummiyin adalah umat yang belum pernah diutus Nabi dan belum pernah ada kitab suci sebelumnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna lain setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu Al-Quran secara utuh, ya, Nabiyil Ummiyin adalah seorang Nabi yang sangat mencintai umatnya. Jadi begini, makna ummiyun ketika Nabi belum mendapatkan wahyu Al-Quran secara utuh adalah seorang Nabi yang belum mengenal baca tulis. Ketika wahyu Al-Quran itu turun secara sempurna, maka makna ummiyun itu diartikan sebagai Nabi yang sangat mencintai umatnya. Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa sampai akhir hayatnya Nabi SAW buta huruf ya, tidak mengenal baca dan tulis. Tetapi sebagian kecil ulama berpendapat bahwa makna ummiyun ketika Nabi telah menerima wahyu Al-Quran secara sempurna, maka makna ummiyun adalah Nabi SAW yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan Nabi SAW sampai memiliki kepribadian dan akhlak yang Allah samakan dengan sifat-sifatnya, yaitu Raufur Rahim ya. Lemah lembut dan memiliki rasa kasih sayang. Di antara indikator sifat Raufur Rahimnya Nabi SAW, ya, sikap Rauf dan Rahimnya Rasulullah SAW kepada umatnya yang pertama adalah ketika beliau mengajak kepada kaumnya, kepada umat Islam, ya, kok masih ada saja yang kufur terhadap nikmat Allah, ya. Dan ini yang menjadi beban pikiran Nabi SAW siang dan malam, ya. Sampai Nabi SAW pernah dikatakan oleh sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau sudah beruban, ya? Ya, karena Nabi SAW beban pikirannya sangat berat sekali karena memikirkan umatnya kita semua ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena segala bentuk kekufuran yang umatnya lakukan itu akan memberatkan beban hidupnya sepanjang hayatnya, ya. Kemudian indikator sifat Raufur Rahimnya Nabi SAW, ya, ketika menjelang wafat beliau SAW, yang beliau ucapkan adalah ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Jadi yang Nabi ucapkan, yang Nabi panggil itu bukan anak-anaknya, bukan istri-istrinya, ya, bukan sahabat-sahabatnya, tetapi kita semua umatnya. Umat dari sejak awal Nabi SAW diutus sebagai Rasul sampai nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di waktu yang bersamaan ketika Nabi SAW merasakan sakitnya, beratnya sakaratul maut. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW kalau diizinkan, kalau saja diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanggung seluruh rasa sakit umatnya ketika pada keadaan sakaratul maut. Itu salah satu bentuk sikap Rauf dan Rahimnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka salah satu bentuk rasa cinta kita, rasa balas budi kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita masuk terhadap sebutan umat Nabi Muhammad SAW, ya. Sandangan, predikat atau gelar umat Nabi SAW di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ummatan wasata, ya.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Kalau kita artikan secara bahasa ummatan wasatan itu adalah umat pertengahan. Ya. Jadi bukan umat pertengahan sesuai dengan perhitungan waktu. Kalau disesuaikan dengan perhitungan waktu ummatan wasaton itu kita berada di tengah-tengah, ada umat sebelum kita dan ada umat setelah kita. Itu kalau perhitungan waktu. Tetapi banyak dari ulama ya, ulama mufassirin berpendapat bahwa ummatan wasaton adalah salah satunya Al-Qurtubi memaknai sebagai umat yang adil. Ya, ada juga Imam Ar-Razi memaknai ummatan wasaton adalah aktsaru fadlan, yang memiliki banyak keutamaan. Ada juga Imam At-Tabari ya, yang memaknai ummatan wasaton adalah al-wastu fi hadzal mawdu' al-juz'u alladhi huwa baina tarafain. Ya. Tengah itu adalah dua ujung ya. Bagian di tengah di antara dua ujung, baina tarafain. Falahum, apa maksudnya? Falahum ahlu ghuluwin fi ghuluwan nasara alladzina ghalau bitarahhub ya. Tidak berlebih-lebihan ya. Seperti berlebih-lebihannya an-nasara alladzina ghalau bitarahhub ya. Seperti orang-orang Nasrani pada waktu itu ya. Bagaimana sikap berlebih-lebihannya orang Nasrani pada waktu itu ya? Sikap berlebih-lebihannya adalah perihal kependetaan. Ya. Bagaimana? Ya tidak boleh menikah, ya. Tidak boleh makan daging. Itu sikap berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani pada waktu itu. Walahum ahlu taksirin fih, dan juga bukan orang yang mengurang-urangi. Ya. Taksiril Yahud alladzina baddalu kitab Allah. Ya. Seperti sikap mengurang-urangi orang-orang Yahudi yang mengganti, yang mengurangi isi kitab sucinya pada waktu itu. Kenapa orang Yahudi itu mengurangi ya, menggantikan isi kitab sucinya? Karena ajarannya tidak sesuai dengan hawa nafsunya ya. Sehingga kita ummatan wasaton dimaknai sebagai umat yang moderat, yang berada di tengah-tengah itu. Ya kita beribadah, ya kita menikah juga, ya kita juga makan daging, ya tidak membatasi segala hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kita takwa kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ya. Ini diantara kemukjizatan Al-Qur'an ya. Ayat ummatan wasaton di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu berada persis di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya adalah 286. 286 kalau dibagi dua berapa? 143. Dan ayat ummatan wasaton ini persis berada di 143. Ini salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian yang berikutnya ya, Allah memberikan predikat kita sebagai khaira ummah. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Suatu ketika ada salah seorang sahabat di Masjid Nabawi berkata seperti ini. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Kemudian Umar bin Khattab nyeletuk, bagaimana kamu ini tahu bahwa kita ini adalah sebaik-baik ummah? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat kuntum khaira ummah ini menggunakan fi'il madhi. Maksudnya kata Umar, ayat ini menunjukkan kepada kami yang hidup bersama Rasulullah SAW dan mendakwahkan Islam ini. Kalau kalian ingin, seandainya kalian selalu ingin menjadi umat terbaik, maka Allah akan berfirman, antum khaira ummah ukhrijat linnas. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan fi'il madhi, kata Umar radhiyallahu anhu, jika kalian ingin tergabung dalam barisan khaira ummah, maka
harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ya. Menyeru manusia ke dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan yang terakhir adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang predikat khairu ummah yang Allah berikan kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, sebutan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut al-hadis, ya. Salah satunya adalah wurran muhajjalin. Adalah umat yang bercahaya pada hari kiamat, ya. Karena bekas wudunya. Ini yang tidak didapati oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, ya, min atharil wudu', faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al." Ya. Bahwa pada hari kiamat nanti akan nampak jelas perbedaan mana umatku dan mana bukan umatku, ya. Bagaimana cara membedakan? Umatku akan memiliki cahaya karena bekas wudunya. Ya. Di dalam hadis ini dilanjutkan, ayyutila wurratahu falyaf'al. Maka perpanjanglah wudunya. Perpanjanglah cahaya tersebut dengan memperbanyak berwudu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin sebagian kita bertanya, kan anggota wudu itu terbatas, ya, hanya sampai siku. Kemudian wudhu bagian wajah hanya wajah saja, leher tidak kena, perut kita bagaimana? Apakah nanti belang gitu, ya? Ternyata tidak, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tujuan berwudhu itu bukan hanya nadzafa, tetapi toharoh. Ya, kalau makna nadzafa itu hanya membersihkan bagian luar saja, membersihkan. Tetapi kalau dimaknai sebagai toharoh adalah tidak hanya bagian luar saja yang dibersihkan, tetapi dosa yang ada dalam tangan kita juga akan luntur karena wudhu yang kita lakukan itu. Bagaimana cara memanjangkan cahaya itu, ya? Kita harus senantiasa dalam keadaan bersuci, bukan memanjangkan. Sebagian ulama memang berpendapat memanjangkan wudhunya dengan air, ya. Sebagian juga berpendapat yang saya ikut dengan pendapat ini, bahwa senantiasa berada dalam kesucian dengan berwudu ini, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, sebutan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlut taubah, ya. Kalau umat terdahulu itu, salah satu contohnya adalah umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika melakukan sebuah kesyirikan dan menzalimi diri sendiri, maka Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk membunuh dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalian benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, karena kalian sudah melakukan sebuah kesyirikan, maka bertaubatlah kepada penciptamu dengan membunuh dirimu. Itu lebih baik darimu di sisi penciptamu." Jadi taubatnya orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Israel, ketika melakukan sebuah kesyirikan dan melakukan kezaliman, mereka menebus dirinya dengan membunuh dirinya sendiri. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, ya, salah satu bentuk ummatul marhumah, umat yang dirahmati, umat yang disayangi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad SAW, cara bertaubatnya apa? Cara bertaubatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, meminta maaf. Kalau dosanya itu berhubungan dengan manusia, maka meminta maaf kepada manusia. Bahkan di dalam sebuah riwayat, kalau ada salah satu umat Nabi Muhammad SAW melakukan satu dosa, maka malaikat pencatat amal buruk itu
bertanya kepada malaikat pencatat amal baik, apakah saya tulis amal buruk ini di dalam catatan keburukannya? Jangan dulu, tunggu sampai 6 jam. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai 6 jam itu belum juga bertaubat kepada Allah, maka tulislah satu keburukan. Tetapi kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW melakukan satu kebaikan, maka oleh malaikat pencatat amal kebaikan akan ditulis sebagai 10 kebaikan. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang membuat Nabi Musa alaihi salatu wassalam iri untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengapa? Ya. Karena di antara salah satu bentuk keirian Nabi Musa terhadap umatnya Nabi Muhammad, ya, karena berangkat dari pengalaman Nabi Musa ketika memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat 50 kali, ya. Itu pun banyak yang meninggalkan, banyak yang melalaikan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah perintah salat hanya 5 kali. Itu pun kadang 5 kali banyak yang meninggalkan, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan umatnya Nabi Musa yang 50 kali, ya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan 5 kali saja Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala, keutamaan, kebaikan dalam melaksanakan sholat itu yang tidak dimiliki oleh umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari segi usia juga, ya. Usia umat-umat terdahulu itu lebih panjang daripada usia umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu usianya, ya, usia dakwahnya saja 950 tahun, ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa usianya selama hidupnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ada yang mengatakan 1050 tahun. Ada yang berpendapat bahwa usia Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kurang sedikit dari 2000 tahun. Ya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan usia yang tidak sampai ratusan, ya. Kalau ada di antara kita yang usianya lebih 60 atau 70 tahun, berarti bonusnya dikasih sama Allah, ya. Berarti kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Tetapi yang umurnya tidak sampai 60 atau 70 tahun, oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad dipertemukan dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada keutamaannya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, ya. Bayangkan kalau kita 10 tahun saja bertemu dengan malam Lailatul Qadar, berapa puluh tahun usia kita kira-kira, ya. Begitu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu keutamaan, ya, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, usianya pendek tapi peluang-peluang kebaikannya sangat banyak dan pahala yang Allah berikan justru lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, masuk surga lebih awal. Kita ini adalah umat terakhir, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab pertama kali. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Ya. Kita ini adalah yang terakhir masanya di dunia, ya. Jadi bisa disebut juga sebagai umat akhir zaman. Tetapi pada hari kiamat kita akan dihisab terlebih dahulu dan masuk surga lebih awal daripada umat-umat yang lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan Nabi SAW yang memegang kunci pintu surga, ya, gerbang surga, bukan hanya pintu. Kalau pintu kan di benak kita hanya kecil, kalau gerbang itu besar, ya. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah umat paling banyak, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah tadi khairu ummah, ya, sebaik-baik ummah, ya. Yang kemudian yang kedua adalah mendapatkan cahaya pada hari kiamat
dan akan membedakan mana umat Nabi Muhammad dan mana umatnya Nabi Musa dan umat nabi-nabi yang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Semoga kita masuk ke dalam ummatul istijabah. Jadi umat manusia itu tergolong dua bagian. Ya, bagian yang pertama adalah ummatud da'wah dan ummatul istijabah. Ummatud da'wah ini mencakup ada orang Islam, ada orang kafirnya. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan ummatud da'wah itu adalah ummatud da'wah adalah orang yang hanya mendengar seruan Nabi SAW, tetapi tidak mengindahkan ajakan Nabi SAW. Itu adalah ummatud da'wah. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Tidak mengindahkan apa yang diajak Nabi SAW. Dan ada juga ummatul istijabah. Dan semoga kita masuk ke dalam golongan ummatul istijabah ini. Apa itu ummatul istijabah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ummatul istijabah adalah orang yang tidak hanya mendengarkan ajakan Nabi, yang tidak hanya mendengarkan seruan Nabi, tapi juga mengindahkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya, ummatul istijabah itu mencakup adalah orang-orang Islam, ya. Orang-orang Islam dan melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ummatul istijabah dan berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.